Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama dosen pengampu kita, Ibu Ina, serta kawan-kawan semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Dimazagi Ariski, yang kedua William Maulana, yang ketiga saya sendiri Ami Gusmawardani. Jika kita ingin memasarkan produk kita, tentu kita harus tahu pasar. Jangan sampai setelah terjun ke lapangan kita mengalami kelabakan karena tidak hafal medan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pasar oligopoli dalam teori ekonomi mikro. Pasar oligopoli adalah jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Umumnya, pasar oligopoli memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang bahkan bisa dibilang memiliki GAP tinggi sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual. Tak jarang mereka saling banting harga. Karakteristik dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli hanya terdapat beberapa penjual yang ada di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang lebih sedikit dibanding pasar, persaingan sempurna ataupun persaingan monopolistik disebabkan oleh terdapatnya hambatan masuk ke dalam pasar. Yang kedua, saling ketergantungan. Pada struktur pasar, persaingan sempurna maupun persaingan monopolistis, keputusan perusahaan atas harga dan kuantitas hanya mempertimbangkan tingkat permintaan di pasar dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar oligopoli, keputusan strategis perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di pasar. Kemudian ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, penjualan bersifat homogeni. Di dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis saja. Hal ini yang membuat konsumen tidak kesulitan menemukan kebutuhan mereka, karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Misalnya saja pada produk yang dijual adalah roti. Namun seperti yang kita ketahui, produk roti cukup bermacam-macam, baik yang bervariasi menunya atau brandnya, dengan begitu cukup mudah untuk ditemukan. Kemudian yang kedua ada produsen. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli itu sendiri. Meski dilarang untuk dipraktekkan, namun setiap jenis pasar tertentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Kelebihan pasar oligopoli, yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwasanya konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang selanjutnya ada kelemahan dari pasar oligopoli itu sendiri. Yang pertama, produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Yang kedua, sering terjadi perang banting harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen lagi. Yang ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk dan mengikuti, bahkan bertahan di sana. Selanjutnya adalah contoh pasar oligopoli. Beberapa contoh pasar oligopoli adalah industri semen, industri jasa rokok, jasa penerbangan, jasa telekomunikasi, dan industri kendaraan motor. Adapun dampak pasar oligopoli bagi masyarakat atau UMKM. Pasar oligopoli sangat mempengaruhi perekonomian UMKM. Terjadi persaingan yang ketat mengakibatkan banyak kecurangan yang terjadi sehingga dapat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat. Di dalam pasar oligopoli ini, produsenlah yang menentukan harga pasar karena semisal suatu perusahaan akan meningkatkan penjualannya. Adapun kebijakan pemerintah untuk mengatasi oligopoli.
Yang pertama adalah memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan, seperti masuknya Petronas dan Shell. Yang kedua, memberlakukan undang-undang anti kerjasama antar produsen, yaitu dengan berlakunya UU Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia, pemerintah telah membentuk satuan badan independen, yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang disingkat dengan KPPU. Dengan adanya KPPU diharapkan dampak negatif oligopoli dapat dihindari. Dari beberapa pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pasar oligopoli itu adalah suatu pasar di mana bentuk persaingan pasar yang didominasi untuk beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area yang memiliki karakteristik tersendiri. Itu tadi penjelasan tentang pasar oligopoli. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.